Abu Nawas menego malaikat. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah di sebuah lorong yang sempit. Disitulah Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 10 dinar. "Nih ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa beli makan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah ceria. "Terima kasih Tuan, semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan beristirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi. Terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Karena Abu Nawas teringat doa pengemis tadi sore, ia mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya kepadaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar." Akan tetapi saudagar itu tak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun, tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya, dan tentu saja sama sekali tak ada uang di tangannya. Dengan cepat-cepat, Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah kau berikan Tuan, tapi tolong yang 90 dinar itu kembalikan padaku." Pandangan asusila. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil, dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari angin segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin, yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas.
Akibatnya saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. "Ya sudah, kita ke rumah Tuan Hakim saja. Biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu," ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. "Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya," kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah, dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya. Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. "Kenapa dia tak membelaku?" batin si saudagar. "Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum," protes saudagar. "Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silakan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja," saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. "Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan berikanlah keputusan yang adil," perintah Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, "Jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila terhadap istrimu, meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, dan aku ingin Hasan dihukum," timpal si saudagar. "Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hei Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara," kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. "Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu?" tanya Abu Nawas. "Sudah, aku sudah melihat," jawab Hasan. "Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah," balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. "Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman?" protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar, "Ya kan, tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara," jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol.
Siapa yang salah? Sebelumnya telah diceritakan bahwa Abu Nawas itu pernah bekerja kepada majikan yang sangat pelit dan akhirnya memilih untuk berhenti setelah ia mengerjai majikannya tersebut. Nah, kali ini Abu Nawas kembali bekerja kepada saudagar yang lain dan majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah bekerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan. Sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tak pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tak langsung membeli ketiga telur itu, melainkan ia membelinya satu persatu hingga untuk membeli ketiga telur itu dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah," kata majikannya. "Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau ini orang baik. Namun ada satu kekurangan kamu. Kamu itu kerjanya lamban sekali." Mendapat teguran dari sang majikan, Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigap Abu Nawas langsung merayu sang majikan. "Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah Tuan. Tapi saya jamin hal itu tak akan terulang kembali untuk kedepannya. Saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai," kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun tetap mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya. Sedikit demi sedikit Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari, sang majikan jatuh sakit. Ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, "Tuan Majikan, adakah yang bisa saya lakukan?" Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, "Coba carikan aku tabib Abu Nawas, aku sudah berat dengan sakitku ini." Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. "Abu Nawas, aku kan hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi ini kok kamu ajak orang banyak?" tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ini biar saya tidak bolak-balik Tuan." "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya sang majikan bingung. "Jadi gini Tuan, setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya. Sedangkan tukang obat kan biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan. Tapi karena saya khawatir Tuan tak bisa disembuhkan, ya jadi saya ajak juga tukang penggali kubur," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Adas Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja," balas sang majikan sambil menepuk jidatnya. Diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga. Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya,
Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Hei, ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau ingin mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. "Nama saya Anas Tuan," jawab bocah pertama. "Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu," perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat An-Nas sampai selesai. "Sekarang kamu, siapa nama kamu?" tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. "Nama saya Thorik Tuan," jawabnya. "Baca surat At-Thorik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Thorik sampai selesai. Kini tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. "Nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Ali Imron Tuan, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Ya sudah, baca surat Kulhu," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasehatinya. "Kalian harus berjanji, jangan sampai mengulangi perbuatan ini. Setuju?" tanya Abu Nawas. "Setuju Tuan Abu," jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga. "Sekarang pulanglah," ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka bertiga sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Oleh sebab itulah mereka meminta solusi kepada Baginda Raja. "Permasalahan apa yang membuat kalian bingung?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka yang bernama Ahmad menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina. Dan teman saya yang bernama Zulfikar mempunyai 1 ekor kambing jantan. Lalu kami berdua berniat menitipkan kambing tersebut kepada Wahab untuk dikembangbiakkan. Kemudian kami bertiga bersepakat apabila Wahab berhasil membuat kambingnya beranak pinak, maka keuntungannya akan dibagi menjadi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat bagian separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan bagian sepertiganya, sedangkan Wahab mendapatkan 1/8-nya, kata Ahmad menjelaskan. Lalu, apakah kambingnya sudah beranak pinak? Tanya Baginda Raja. Ahmad pun menjawab, "Sudah Baginda, sekarang jumlah kambingnya ada 23 ekor. Dengan jumlah tersebut, kami bingung Baginda,
bagaimana cara membaginya supaya sesuai dengan kesepakatan yang dulu. Mendengar keluhan Ahmad, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai dengan perjanjian tentu tidaklah mudah. Kalau Ahmad mendapatkan separuhnya, berarti dia dapat 11 ekor lebih setengah. Sedangkan Zulfikar yang mendapatkan sepertiga memperoleh 7 ekor dan sepertiga kambing. Belum lagi Wahab yang mendapatkan bagian 1/8-nya, berarti dia memperoleh 2 ekor lebih 7/8 kambing. Dan tidak mungkin kalau pembagian kambing dipotong-potong seperti itu, tentu akan malah menjadi lebih rumit, pikir Baginda Raja. Baginda Raja tampaknya berusaha berpikir keras untuk dapat memecahkan persoalan itu. Para pejabat dan menteri yang hadir pun juga tak sanggup memecahkan masalah mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, akhirnya Baginda berinisiatif untuk mengundang Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini, kata Baginda Raja dalam hati. Maka Baginda Raja pun menyuruh prajuritnya untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lantas menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Oh, kalau itu sih gampang Paduka yang mulia. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil, ujar Abu Nawas enteng. Saya minta tolong bawa kambing itu masuk semuanya, pinta Abu Nawas. Akhirnya ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke dalam istana. Abu Nawas kemudian menghitung kembali jumlah kambing tersebut. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya ada 23 ekor, Abu Nawas kembali berkata, Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam kambing Baginda 1 ekor saja. Baginda Raja kemudian meminjamkan Abu Nawas 1 ekor kambing. Nah, sekarang jumlahnya ada 24 ekor, ucap Abu Nawas. Pak Ahmad, kemarilah sebentar. Karena Pak Ahmad mendapatkan bagian separuh dari jumlah kambing, silahkan Pak Ahmad mengambil 12 ekor, tutur Abu Nawas. Ahmad lalu mengambil kambing bagiannya. Sekarang Pak Zulfikar, karena Pak Zulfikar mendapatkan 8. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di kampung seberang ada seorang rohib yang terkenal religius. Orang-orang di sana menganggap bahwa sang rohib bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Tak pelak dirinya menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa, ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rohib sesumbar bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rohib. Tentu saja, hal ini membuat orang-orang ingin menjadi muridnya. Sang rohib menyebarkan ajarannya bukan hanya di kuil tempat ia menginap, melainkan juga di pasar-pasar yang penuh dengan keramaian. Suatu hari, sang rohib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajaran miliknya. Setelah memasuki gerbang kota Baghdad, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota dengan berpakaian layaknya orang suci. Sang rohib berjalan menggunakan tongkat di tangannya. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad,
Ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikan sang rohib, hingga timbullah perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci, pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang di sini." "Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rohib," jawab orang tersebut. "Rohib? Apa itu rohib?" tanya Abu Nawas kembali. "Rohib itu adalah orang yang membimbing manusia menuju jalan ke surga," kata sang rohib menjelaskan. "Oh begitu ya, tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar," jawab sang rohib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rohib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. "Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya?" bentak sang rohib. "Bukan begitu tuan, Anda jangan salah paham," balas Abu Nawas mencoba menenangkan. "Lalu kenapa kamu menertawai saya?" tanya sang rohib bertambah emosi. "Begini tuan, saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rohib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu?" celetuk Abu Nawas. Wajah sang rohib mendadak berubah pucat karena menahan rasa malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas disuruh pidato. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di depan orang-orang. "Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kebingungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur yang lain. "Saya setuju, itu ide yang bagus," kata teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu yang berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, mereka pasti akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. "Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya?" tanya Abu Nawas. "Besok siang Abu Nawas, jangan sampai tidak datang ya," balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba.
orang-orang ramai berkumpul untuk mendengar pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun mulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tentu saja kita tidak tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku. Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. "Kenapa kamu bersikap seperti itu, Abu Nawas?" tanya mereka kesal. "Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato?" ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari esoknya, seminar diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" tanya Abu Nawas. "Iya, kami tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan saya katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja," kata Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, kata salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab tidak tahu. Kelompok yang kedua menjawab, ya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kebingungan." Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. "Itu ide yang sangat bagus, saya sangat setuju," sahut yang lainnya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. "Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali," ucap Abu Nawas. Hari berikutnya para hadirin sudah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. "Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan?" Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, "Ya kami tahu," dan sebagian menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka kira mereka berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas kebingungan. Ia bahkan malah tertawa. "Baiklah kalau begitu. Kalian yang belum tahu, silahkan bertanya kepada orang yang sudah tahu," ucap Abu Nawas. Ia pun langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana membuat malu Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. "Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu
terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kamu katakan? Tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, yang ingin saya katakan, kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi tiba-tiba kalian memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan, kata Abu Nawas menasihati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Cerita selanjutnya, Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng, Abbas bertanya kepada mereka, adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda? Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, iya ada, namanya Abu Nawas. Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas lalu mendatangi mereka dan bertanya, permisi tuan, benarkah ini rumah tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya, tanya Abbas. Oh iya benar, silahkan masuk ke dalam, jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. Siapa Anda? Sepertinya Anda datang dari jauh, tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah. Saya hanya seorang peminat sastra tuan. Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. Selamat datang di kota Baghdad, ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. Oh iya, Anda datang dari mana? Tanya Abu Nawas. Saya datang dari Andalusia tuan, jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi, tanya Abu Nawas. Iya tuan, saya hafal, jawab Abbas. Kalau begitu, coba bacalah karyanya. Aku ingin mendengar darimu, pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut.
Namun tidak hanya sampai di situ, Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas. Dengan sedikit kaget, ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku, karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat. Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih." Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta yang berlimpah. Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapat rezeki yang berlebih, seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja, selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti kebanyakan orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu, pada musim kemarau, Abu Nawas tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang Baginda Raja, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja, karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya. Ia pun berkata, "Wahai suamiku, kapan kau berikan kepadaku sebuah gaun yang indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan ridho Allah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat beribadah yang lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas.
Ia langsung melempar sekantong uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget. Ia tidak percaya apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah. Aku baru saja mendapatkan upah dari Allah," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima. Dia langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hei Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," kata tetangganya. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawabannya," kata Abu Nawas. Karena bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu memutuskan menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Sehari setelah itu, Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Kemudian sang hakim mulai bertanya, "Hei Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata tuan hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tanya tuan hakim. "Tetangga saya ini gila, tuan hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja. Misalnya jubah saya, keledai saya, semua diaku sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan 100 keping perak. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas, karena ia sudah memohon kepada Tuhan, dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Melawan Raja Kafir. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang menjadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal seperti halnya Raja Harun ar-Rasyid. Tapi sayangnya, ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun ar-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika, atas perintah Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun ar-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut, yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Lalu apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintahkan Baginda Harun ar-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, mari ikut aku ke istana," ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana,
Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan layaknya tamu yang terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Harun ar-Rasyid, berarti kamu orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga kamu sering dimintai nasihat oleh rajamu, kata sang raja membuka percakapan. Ya, bisa dikatakan seperti itu, jawab Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakkil 'alallah, Al-Mu'tasim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku? Tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah, jawab Abu Nawas. Oh begitu ya, balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pasti kan ada harganya. Menurutmu berapakah hargaku? Tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. Kalau saya taksir, harga Paduka sekitar 100 dinar, jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Keterlaluan, apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar? Bentak sang raja. Tepat sekali Paduka, jawab Abu Nawas. Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja, karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya, jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi, ucap sang raja kepada Abu Nawas. Silahkan Paduka, saya siap menjawabnya, balas Abu Nawas. Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati kelak di akhirat, apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau orang-orang yang hina? Tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya, kalau ia tidak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah dunia, ujar Abu Nawas. Wah, benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan. Tentu saja benar Paduka. Paduka akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Herakus, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Abu Nawas mengerjai orang ateis. Dikisahkan ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai adanya Tuhan, dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke sungai Tigris. Kalau Tuhan memang ada,
dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam," teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan warga. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. "Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa," kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. "Aku tidak mau ditolong siapapun, kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap ada itu." Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. "Dasar orang gila," umpat para warga yang menyaksikan. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan, tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas lalu menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya ingin memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku bahwa Dia sudah menunggumu di alam kematian dan katanya sudah ingin menyiksamu," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi, karena sudah kelelahan, usahanya hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut tenggelam. "Tolong aku, Tuan, selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Maaf, aku bukan Tuhan," jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" tanyanya penuh penasaran. "Lain kali kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas.